Apa tantangan yang paling berkesan banget dan dirasakan oleh tim kakak atau ada hal unik yang dirasakan pada saat mengikuti kompetisi IO ini kak? Dan sebenarnya hal-hal menarik lainnya tuh lebih ke seru aja sih. Jadi kalau gue nongkrong sama temen gue tuh nggak semata-mata bahas hal-hal yang nggak penting atau kayak kuasa harta. Skala 1-10 seberapa challenging-nya sih kompetisi di IO ini? Gue 15 bisa ya. 10. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Devita dan selamat datang di Indonesian Economic Outlook Meet the Past Winner episode pertama dengan tema Tips to X Economy Case Study. Untuk episode pertama ini, kita sudah kedatangan tim yang menjadi juara 3 Police Case Study YO23 dan mari kita undang perwakilan dari tim Billy. Halo Kak. Halo. Sebelumnya boleh dong Kak perkenalan diri terlebih dahulu, nama, jurusan, dan angkatan berapa nih? Kenalin, nama gue Arvin Nubianto, gue selaku mahasiswa S1 Ilmu Ekonomi angkatan 20. Oke, Halo semua, gue Baltas, sama kayak Arvin dari Ilmu Ekonomi angkatan 20. Oke, dengan Kak Baltas dan Kak Arvin nih, salam kenal ya Kak. Biar kita kenal lebih jauh lagi dengan tim Billy, gimana sih awalnya kakak tahu tentang kompetisi IO ini dan akhirnya daftar bersama sebagai satu tim yaitu tim Billy? Oke, kalau tahunya sebenarnya dari teman-teman juga dan dari media sosial juga karena kita kebetulan explore dan cari-cari kompetisi juga. Dan akhirnya karena kita sering nongkrong tuh di rumah Arvin terus kayak ayolah kita ikut lomba, kayaknya ini oke deh Indonesia Case IO yang case study, terus akhirnya kita bikin tim bertiga terus akhirnya ikut lomba dia di situ. Oke, berarti emang temenan dari lama gitu ya, terus kayak berkompetisi banget nih Pan ikut lomba ini. Keren. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi nih. Boleh dong Kak Baltas ceritain secara garis besar tentang case study yang diberikan pada saat kompetisi kemarin? Oke, kalau seingat saya sebenarnya case-nya itu tentang kemiskinan gitu, dan menurut gue tuh salah satu case yang sangat menarik dari beberapa lomba yang gue pernah ikutin karena based on reality gimana di Indonesia itu mandang soal kasus kemiskinan. Dan tantangan-tantangan serta pertanyaan yang dihadirkan di case tersebut menurut gue cukup challenging dan menarik untuk dikerjakan lebih jauh. Jadi ikut lombanya tuh nggak semata-mata stres tapi benar-benar dapat insight lebih jauh, bisa nge-support kuliah juga dan dapat pengalaman serta pengetahuan yang sangat berarti. Oke, berarti itu semacam kayak hal terbaru dari Indonesia juga ya? Case study-nya sangat komprehensif banget ya Kak pasti. Terus buat Kak Arvin nih, bagaimana sih proses tim kakak dalam memahami case yang diberikan? Oke, jadi IO tuh agak unik ya. Kalau kita ngeliat lomba-lomba case study lain tuh pasti ngasih tema kayak misal poverty eradication in pandemic gitu. Nah kalau IO tuh ngasihnya critical questions. Waktu itu ada 4 nggak salah. Tapi yang gue inget tuh nggak salah pertama tentang poverty eradication kayak apa sih kebijakan yang paling tepat. Kedua tuh tentang membuat industri gitu ya, Jadi kayak ada 2 hal itu lah, 2 critical question. Jadi kita menaklukkannya juga karena memang ada 2 dan kita waktu itu bertiga kan. Udah, misal Batas ngerjain pertanyaan pertama, gue kedua gitu. Jadi kayak lebih gampang didelegasikan sih. Oke, berarti emang pembagian gitu biar tahu masing-masing dari itu ya. Kelompoknya keren sih ini timnya. Oke, balik lagi nih, menurut Kak Baltas saat mengikuti kompetisi ekonomi khususnya Police Case Study pasti diberikan pemikiran yang kritis banget ya Kak. Bagaimana sih tim kakak tuh membangun critical thinking dan sistematis berpikir untuk menghasilkan output yang maksimal banget gitu? Oke, sebenarnya kalau kita kan bertiga, jadi bisa dibilang ini agak nggak efisien, tapi menurut kita cukup efektif untuk bisa ngejawab case-nya. Jadi setiap masing-masing dari kita tuh kita delegasiin untuk ngejawab spesifik case dan pertanyaan yang tadi Kak Arvin bilang. Habis itu kayak kita kasih tenggat waktu beberapa hari, beberapa minggu, baru setelah itu kita diskusi lagi bertiga untuk menyampaikan ide dan hasil research masing-masing. Di situ kita kasarannya saling mendebat gitu lah, kayak dari jawabannya Arvin tuh, oh sebenarnya jawaban lu kurang ini. Jadi dari situ kita benar-benar ngebangun skill kritis kita. Di samping untuk melatih tingkat kekritisan kita terhadap suatu hal, di sisi lain kita juga pengen menghasilkan jawaban serta output yang terbaik gitu untuk lomba ini. Jadi ngebangunnya gitu sih. Jadi kita ada kayak cross check, quality check bareng-bareng bertiga gitu, kita diskusiin dari masing-masing jawabannya kayak lu kurang ini, ada baiknya tuh diarahin ke sini dan selanjutnya kayak gitu. Oh, berarti saling membantu gitu ya. Keren banget nih. Kalau boleh tahu nih Kak Arvin, berapa lama sih persiapan tim dalam membuat video case study dan police memo?
kalau buat video itu sebetulnya ini mungkin tidak bagi contoh ya, tapi kita tuh baru bikin hamin 6 jam mungkin ya. Dan kita waktu itu editingnya, oh iya sih kan ada syutingnya juga. Udah lama. Syutingnya udah lama sih ya. Waktu itu di rumah gua nggak salah, ya seharian lah sambil main-main juga kan. Tapi editingnya hamin 6 jam itu gua bikin ya secepat mungkin lah. Tapi kalau buat case study-nya tuh gue sama terus kayak udah punya sistem gitu. Kan kita dari divisi kajian kan. Berapa bang? Hamin gue lupa gimana? Sebulan ada kayaknya lebih. Iya sebulan tuh jadi ada waktu buat riset, waktu buat diskusi pertama, nulis pertama, terus diskusi lagi buat kayak menyelaraskan hasil tulisan kita gitu. Jadi kayak lumayan sistematis sih kalau buat tulisan sih. Buat video berarti keren banget, tapi menang ya. Nanti meskipun mepet waktunya. Oke, menurut Kak Baltas nih selama mengikuti proses kompetisi IEO dari awal sampai akhir, apa tantangan yang paling berkesan banget dan dirasakan oleh tim kakak atau ada hal unik yang dirasakan pada saat mengikuti kompetisi IEO ini Kak? Tantangan nomor 1 sih kemalasan deh. karena kita udah daftar terus kayak deadline masih lama nih, ntar aja lah gitu. Tapi sebenarnya di samping itu tuh salah satu hal yang paling menarik tetap ke research dari case-nya itu sih, karena seru banget gitu loh case-nya. Jadi kayak kita ngejeli lebih jauh tuh, besides kita pengen menangin lomba, di satu sisi kita juga belajar dan ngebantu akademik sebenarnya, karena topik-topiknya tuh sangat relate dengan apa yang gue pelajarin di kuliah. Dan sebenarnya hal-hal menarik lainnya tuh lebih ke seru aja sih. Jadi kalau gue nongkrong sama temen gue tuh nggak semata-mata bahas hal-hal yang nggak penting atau kayak kuasa harta. Jadi kita bisa kayak ada topik yang bener-bener diskusinya tuh lu ngehasilin output gitu. Jadi waktu yang lo habisin untuk nongkrong nggak semata-mata means formatting, tapi kita dia juga akhirnya bisa menang juga kan. Menurut gue hal unik yang seru sih. Keren sih ya. Daripada kalau nongkrong tuh mau kosong, mending kita kayak bahas yang berbeda gitu kan. Benar. Jadi walaupun kadang kosong juga. Oke, pertanyaan ini mungkin yang paling ditunggu-tunggu nih oleh para calon peserta kompetisi IEO. Boleh di-share nih Kak tips dan trik dalam pembuatan voice memo dan bagaimana sih cara pembuat video menarik nih dari Kak Arvin dulu deh. Oke. Kalau buat lomba-lomba case study kayak gini ya, gue tuh merasa karena gue masih anak S1 kan, gue tuh belum punya kapabilitas buat kayak membuat konsep dari nol gitu. Itu mungkin anak S2, S3 kan. Jadi kita tuh lebih ke arah banyakin riset, banyakin brainstorming, kayak baca-baca jurnal, baca-baca paper yang ada ide-ide yang oke lah. Nah dari ide-ide ini kayak kita nge-adapt ke konteks yang ditanya. Misalnya kan ngomongin poverty eradication di Indonesia kan, kemiskinan ekstrem kan. Nah yaudah dari konsep-konsep dan ide-ide tadi tuh di-adjust, diadaptasi ke konteks ini. Jadi kayak kita tuh kita kalau sesi nulis tuh kalau nggak salah cuma 1 hari 2 hari, lamanya tuh brainstorming, lamanya tuh baca-baca jurnalnya itu sih. Oke, sama sih kayak banyak-banyak baca, karena sebenarnya dari sekian banyak referensi yang kita kumpulin, kita baca, itu yang benar-benar kepakai jadi input tuh mungkin kayak 20-30% aja. Jadi benar-benar harus makin banyak nambahin referensi gitu. Dan mungkin kalau untuk videonya sebenarnya kayak kita udah sering nonton di YouTube dan banyak format-format video yang sangat menarik. Jadi kita narik dari situ, kayak jangan full ngomong, tambahin visualisasi yang senada dengan apa yang kita omongin, gitu-gitu aja sih. Tambahin footage video yang sekiranya cocok, dan kalau bisa ada visualisasi data itu akan menjadi lebih baik sih. Itu aja sih paling tips and triknya. Keren sih ya, berarti terstruktur banget nih, harus kayak harus bener banget. Oke, ini pertanyaan diskusi yang terakhir nih. Kenapa sih Kak calon peserta yang sedang menonton nih harus mengikuti kompetisi IEO, khususnya kompetisi Police Case Study nih? Menurut Kak kenapa? Oke, kenapa harus ikut? Sebetulnya ini sih, IEO itu agak beda kayak yang gue bilang tadi dari kompetisi lainnya. Dia tuh banyak banget, kayak balik lagi kalau kompetisi lain tuh lebih ke arah nulis paper aja gitu, nulis esai tentang tema A gitu. Misal green economy di Indonesia atau apa. Kalau IEO tuh bener-bener kayak topiknya tuh agak luas. Kayak kemarin tuh poverty eradication, tapi juga dibahas selain kita bahas kebijakan yang emang targeting poverty eradication, apa sih metode untuk kayak misal waktu itu ngebangun industri yang bisa ngasih lapangan pekerjaan ke orang-orang yang emang terdapat kemiskinan gitu. Jadi banyak hal yang harus dibahas dan kayak gak bisa nulis esai doang, kita harus benar-benar bikin policy memo yang emang sifatnya lebih straight to the point, gak banyak kayak cerita-cerita, lebih banyak kayak fakta, data, ide-ide gitu sih. Dan gue bisa kasih kayak jatuhnya kayak lebih straight to the point aja sih. Kalau dari gue sih sebenarnya kenapa harus ikut IEO, karena lu tuh kayak bener-bener mencoba memvisualisasikan ketika lu punya tanggung jawab untuk dibebankan untuk buat kebijakan gitu. Jadi dari case yang dikasih dan
kan setiap tahun kalau nggak salah selalu sama Kemenko Perekonomian ya, Iya. partner kompetisinya. Jadi benar-benar kita ngerasain gimana sih kalau kita di posisi pemerintah yang dibebankan untuk membuat suatu kebijakan, kayak pertimbangan-pertimbangannya seperti apa, case-case-nya seperti apa. Jadi kayak lu benar-benar disimulasikan untuk bisa ngasih kebijakan-kebijakan yang straight to the point, yang benar-benar menyelesaikan masalah dan sebagainya. Jadi experience yang kayak gitu tuh yang menurut gue nggak bisa gue dapetin di kompetisi lainnya. Oke, berarti emang IO ini tuh sangat unik dan beda dari lomba-lomba lain. Bisa dibilang gitu, bisa. Betul banget. Oke, karena sesi diskusi sudah berakhir, sekarang kita masuk ke sesi terakhir nih. Ini sesi seru-seruan sih Kak sebenarnya. Dimana nanti nih aku bakal ngasih beberapa pertanyaan dan kalian kakak-kakak ini harus jawab dengan satu kata aja. Satu kata aja ya. Oke. Kita mulai pertanyaan pertama. Oke. Apa hal pertama yang kakak lakukan setelah menang? Makan. Ngapain ya waktu itu ya? Foto deh kayaknya. Foto. Oke. Berarti Lupa deh. abis lomba tuh lapar banget, kekuras energinya terus makan gitu. Enggak sih, waktu itu kan gue ngeceknya pagi-pagi ya. Terus kayak, oh ya udah menang, terus gue makan ketoprak udah. Nggak ada alasan spesialnya sih sebenarnya. Seru banget nih, unik ini pemenang ini guys, tim ini unik banget. Oke, pertanyaan kedua. Kalian nyangka gak sih kalau bakal menang? Nyangka sih. Terus terang aja. Nyangka sih. Emang udah tahu kekuatan bakal pemenang Iya, gitu. walaupun gitu. kita juga udah paham videonya mungkin belum maksimal, namun masih enggak sih. Keren tapi mungkin nyangka bakal menang. Oke, pertanyaan ketiga. Gimana sih perasaan kakak pas dengar pengumuman kalau kalian menang? Perasaannya gimana? Seneng sih, yang pasti kayak terbayar lah capeknya. Terus kalau Arvin nyangka, kalau gue sebenarnya enggak sih. Senang. Gue nggak expect. Satu kata. Kan beda-beda. Kalau Senang. senang. Kalau setelah menang senang banget. Senang banget. Iya. Kalian senang juga? Senang Senang, banget, dia iya. senang banget ya bisa. Oke, pertanyaan keempat. Dari skala 1 sampai 10, seberapa challenging-nya sih kompetisi di IO ini? Gue 15 bisa. 10. 10. 8. Kenapa tuh 10 dan 8? 10 karena gue belum pernah lomba kayak gini sebelumnya. Oh, baru pertama kali? Baru pertama kali. Yang Oke, kayak langsung menang ya berarti. 8 Delapan karena susah, tapi masih masih enjoyable gitu. Dinikmatin bisa. Dua sangat jawaban ini berbeda guys. Tim ini sangat unik. Oke, pertanyaan selanjutnya. Berikan satu kesan kalian dalam mengikuti kompetisi IO. Satu kata ya? Satu kata. Gue seru deh. Seru. Asik. Asik. Emang IO ini gak kaku-kaku guys. Asik gitu, dibawa seru, dibawa enjoy. Seru. Oke, selanjutnya dari skala lagi 1 sampai 10, seberapa besar sih kalian merasa cocok dengan sesama anggota tim? Cocok gak? Gue 10, cocok banget. Duh, gue kayak cocok sama dia. 10. Berarti 10 Fir. 10. emang udah temen deket jadi kayak deket banget gitu, merasa Lumayan. cocok gitu, nyaman. Iya. Oke, dan pertanyaan terakhir. Berikan satu kata untuk para calon peserta kompetisi IO 24. Kalau dari gue good luck aja. Jangan Satu kata. Satu kata. Kita ngomong jangan delay. Semangat. Semangat. Oke, berarti emang harus wajib buat ikut kompetisi IO ini ya. Wajib. Oke, aduh sayangnya kita udah ada di penghujung acara nih Kak, buat Kak Baltas dan Kak Arvin nih. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir dan menceritakan pengalaman selama mengikuti kompetisi IO ini. Benar-benar sangat seru guys dengan kakak-kakak ini. Dan banyak banget insight yang bisa kita dapetin, dan aku harap kedepannya para calon peserta yang ingin mengikuti kompetisi ini sangat-sangat ingin mengikuti kompetisi ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai di sini perjalanan IO Meet the Past Winner episode yang pertama. Aku Devita, dan sampai jumpa di Meet the Past Winner episode yang kedua. Bye bye. Ada.